Hai Sobat Bengkel Mafia, kali ini kita akan membahas video mengenai kombinasi ya. Dan ini berbeda dengan permutasi. Kombinasi adalah proses pemilihan tanpa mengurutkan. Kalau permutasi setelah dipilih lalu disusun-susun. Nah, itu sebabnya banyaknya cara dalam permutasi pasti lebih banyak daripada banyaknya cara dalam kombinasi. Mengapa? Ini cuma milih ya kan, tapi susunannya kita abaikan. Nah, misalkan ya, saya kasih contoh supaya lebih kebayang. Nah, misalkan ada ABC, ya, ada 3 anggota, kita mau ambil 2 untuk disusun. Nah, ini permutasi ya. Kita ambil 2. Jadi, saya bisa pilih AB, lalu saya susunnya bisa AB dan BA. Saya pilih AC, jadi pilih dulu ya, pilih AC, saya bisa susun AC dan CA. Saya pilih BC, saya bisa susun BC dan CB. Jadi, ini permutasi. Dari 3, saya permutasi 2. Artinya, 3 dipilih, lalu dipilih 2, lalu 2 itu mau disusun-susun. Maka 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2 faktorial. Mengapa rumusnya seperti ini? Saya ada video mengenai permutasi, harap teman-teman menontonnya ya. Di situ ada konsep dasar dan pembuktian rumusnya. Oke, ini hasilnya dalam 6. Nah, bagaimana kalau cuman kita mau mengambil cara memilihnya saja? Nah, cara memilihnya teman-teman perhatikan ya. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini kan cara memilihnya bisa berapa ya? Bisa AB, bisa BC, bisa AC. Nah, ini milihnya kan cuma ini. Lalu setelah itu masing-masing AB bisa disusun BA, bisa BC bisa disusun BC dan CB. Lalu AC bisa disusun AC dan CA, ya kan? Berarti ini cara memilih itu ada 3, lalu dikali 2. Ya, teman-teman perhatikan, 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, berarti untuk menghitung cara memilihnya saja tanpa cara menyusun, berarti 3 harus sama dengan 6 dibagi 2. Ya. Nah, perhatikan cara memilih apa? Cara memilihnya saja adalah 3C2. Nah, 3C2 ini hasilnya 3 nanti ya. Lalu cara menyusun. Cara menyusun ini kan AB. AB itu dari 2, kita ambil 2 untuk disusun. Ya, dua-duanya disusun. Lalu saya pilih 2 nih BC, saya susun-susun untuk 2 anggota BC ini, BC dan CB. Berarti 2P2 di sini. AC juga sama. AC ada 2, saya ambil 2 untuk disusun-susun dua-duanya, yaitu AC dan CA, 2P2. Maka ini 3C2 kali 2P2 sama dengan 3P2. 6 ini kan 3P2 tadi ya. Dari 3 diambil 2. Berarti 3P2 dibagi 2P2 adalah 3C2. Nah, nanti kita akan ketemu rumus umumnya ya. Nah, 3C2 ini adalah 2 faktorial ya. Ini adalah 3 dibagi 3 kurang 2 faktorial. 2 faktorial kita pindah ke kanan. Hasilnya seperti ini. Ya, maka secara rumus umumnya NCR adalah ini kalau dia 3 kan, ini 3, berarti kalau ini N. N faktorial dibagi dengan, nah di sini teman perhatikan, ini 2, ini 3 kurang 2 yang kayak biasa permutasi ya, 3 kurang 2 itu adalah ini, 3 kurang 2, N dikurang N faktorial. Berarti ini adalah permutasi kan, N faktorial dibagi N min R faktorial, ini kan permutasi. Ini adalah permutasi NPR. NPR dibagi lagi dengan R faktorial, dapatnya NCR. Yaitu sebabnya NCR rumusnya N faktorial dibagi dengan R faktorial dibagi lagi dengan N min R faktorial. Ini adalah kombinasi. Oke ya, ini rumusnya. Oke, sekarang kita masuk kepada jika A, B, dan C ya dipilih 3 anggotanya ya. Maka 3C3 itu ada berapa? 3 faktorial dibagi dengan ini R-nya 3 faktorial dibagi lagi dengan 3 kurang 3 faktorial. 3 faktorial bagi 3 faktorial 1. 0 faktorial kan 1 ya? 1. Kok cuma 1? Memang. Karena cuma milih. ABC diambil 3 untuk dipilih ya cuma ABC. BCA bagaimana? Itu mah disusun ya kan? Kan kita lihat ini cuma kita pilih. ABC sama BCA sama CAB jangan dihitung berkali-kali. Ini cuma memilih, tidak disusun. Karena ABC sama BCA sama CAB itu dianggap satu ya, dianggap satu kali karena ini kan memilih. Saya bisa milih berapa ya? Cuma bisa milih ABC ya kan? Berarti cuma satu pemilihan. Nah, beda kalau misalkan dipilihnya 2. Berarti cuma AB ya, lalu AC, lalu BC. Sudah selesai ya kan kalau dipilihnya 2. Kalau pilih 3 ABC. Kalau pilih 1 bagaimana? Bisa pilih A, bisa pilih B, bisa pilih C. Udah selesai gitu ya. Tapi susunannya tidak kita perhitungkan. Ini adalah kombinasi. Oke ya. Nah, ini adalah ABC tadi solusinya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Dari 4 pemuda ya, misalkan Naruto, Sasuke, lalu ada si Lala sama si Lele ya, akan dipilih 2 orang sebagai tim ganda bulu tangkis. Nah, ini waktu dipilih ada susunannya nggak? Misalkan saya pilih Naruto sama Sasuke sebagai tim bulu tangkis, lalu saya pilih Sasuke sama Naruto sama nggak? Sama. Jadi itu jangan dihitung 2 kali. Kalau dihitung 2 kali itu permutasi karena susunan diperhitungkan. Ini susunan tidak diperhitungkan, hanya pemilihan saja. Itu sebabnya ini adalah kasus kombinasi ya. Ini adalah kasus kombinasi. Itu sebabnya jawabannya adalah 4C2.
4 faktorial dibagi dengan 2 faktorial, dibagi dengan 4 kurang 2 faktorial, jawaban 6. Nah, apa bedanya dengan permutasi? Ya, sekarang kita akan coba lihat. Saya kasih ilustrasi ya, agar teman-teman bisa melihat perbedaannya apa ya. Misalkan 4 pemuda tersebut dipilih 2 orang masih sama ya. Cuman sekarang waktu pemilihan itu dia ada dikasih jabatan. Berarti kalau A sama B, A-nya ketua, B-nya wakil, sama A-nya wakil, B-nya ketua, itu kan berbeda ya. Secara susunan harus diperhitungkan. Kalau tadi kan enggak ya, tim bulu tangkis ganda kan mau si A, saya sama kamu, kamu sama saya, jadi satu tim sama aja. Ini saya ketua, kamu wakil, saya wakil, kamu ketua, itu berbeda. Nah, ini adalah kasus permutasi. Kita akan lihat ya contohnya. Jadi ini 4P2, 4 faktorial dibagi 2 kurang 2 faktorial menjadi 12. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini misalkan tadi ada si Naruto, Sasuke ya, bisa Naruto Sasuke, bisa kemudian Naruto si Lala, Naruto si Lele, Sasuke Lala, Sasuke Lele, lalu Lala sama Lele, ada 6 cara. Tapi kalau untuk kasus permutasi, ini ketua wakil, ini bisa seperti ini, bisa seperti ini, dan bisa seperti ini. Perhatikan, Naruto sama Sasuke sama Naruto ini berbeda. Jadi kehitung 2 kali. Jadi ini ada 12 cara untuk permutasi, sedangkan ini kombinasi. Harap dengan contoh ini teman-teman bisa lebih memahami ya, apa perbedaan permutasi dengan kombinasinya. Oke? Kita masuk ke contoh yang lain ya. Misalkan teman-teman sekarang permutasi dengan unsur yang sama ya. Kita mau coba lihat kaitannya dengan cara kombinasi. Ini teman-teman saya ada bahas di video saya sebelumnya mengenai permutasi, tapi di situ anggotanya mengandung unsur-unsur yang sama. Nah, misalkan di sini kita diberikan gitu ya, ada satu contoh gitu ya, Mamma Mia. Mamma Mia ini kan tentu saja ada huruf M, huruf A, huruf M, huruf A, huruf M. Nah, huruf M-nya ada 3, huruf A-nya ada 3. Berarti ada unsur yang sama di sini. Huruf M-nya ada 3, sama kan? Huruf A juga ada 3. Oke, nah huruf M ini ada 3, A-nya ada 3, I-nya ada 1, jadi hanya I-nya saja yang berbeda gitu ya dibanding dengan A sama M. Lalu di sini ada 7, kenapa? Karena ada 7 huruf, kita mau susun-susun. Tapi perhatikan, M itu tidak terbedakan dengan M yang lain, karena M1, M2 sama M2, M1 itu sama. Berarti ini kasusnya apa? Boleh kita anggap seperti kombinasi, ya. Boleh kita anggap seperti kombinasi, karena waktu kita pilih, kita susunannya kita nggak perhatikan. M dengan M sama M2 dengan M1 dengan M2 itu jangan dihitung 2 kali, hitungnya 1 kali. Berarti itu bisa kita lihat seperti kombinasi. Dari 3 ini ya, dari 3 kotak kita mau pilih dari 7 ya untuk huruf M. Jadi 3 kotak ini saya mau pilih untuk huruf M-nya. 7 diambil 3 gitu ya, 7C3. Ya, 7C3 saya taruh di sini ya. Lalu di sini kan ada, kenapa cuman dipilih 3 di sini? Karena ini sama kan? Karena kalau saya 7C7 itu nggak mungkin, itu pasti langsung ditaruh Mamma Mia selesai. Tapi di sini saya mau pilih M sama M dulu gitu ya. Lalu kemudian saya mau pilih misalkan M ini ya, M ini, saya susunannya saya tidak perhitungkan ya. Jadi sekali lagi, apa makna dari 7C3 ini? Maknanya adalah dari 7 tempat gitu ya, dari 7 tempat saya pilih 3 kotak untuk huruf M ya. Jadi misalkan kotak 1M, kotak 2M, kotak 3M. Nah, nanti kotak satunya itu M yang lain, M3, ini M2, M1 jangan dihitung 2 kali. M2, M1, M3 jangan dihitung 2 kali. Jadi betul-betul 1, 2, 3 udah selesai. Tapi bisa juga kotak 1, kotak 2, kotak 4 yang diisi sama M. Bisa juga kotak 1, kotak 2, kotak 5 yang diisi dengan M. Itu adalah 7 tempat, dipilih 3. Ya, dipilih 3 ya. Tapi susunannya kita nggak perhatikan. Oke, itu adalah 7 tempat, dipilih 3 untuk huruf M. Nah, lalu ada 3 kotak lainnya kita pilih ya dari 4. Mengapa cuma 4? Karena 3 tempat sudah diambil untuk huruf M. Berarti sisanya cuma 4. Berarti dari 4 tempat kita pilih 3 tempat untuk huruf A. 4C3. Sisanya ya, sisanya hanya tinggal 1 kotak, berarti 1 kotak dipilih ya untuk 1 ini ya. Sisanya untuk huruf I ya kan, berarti 1C1. Nah, ini perkalian kan? Kita kalikan. Jadi banyaknya cara adalah 7C3 yaitu 7 faktorial dibagi 3 faktorial bagi 4 faktorial, dikali dengan 4C3, 4 faktorial dibagi dengan 3 faktorial, dikali dengan 4 kurang 3 faktorial, 1 faktorial, lalu di sini 1C1, 1 faktorial dibagi dengan 1 faktorial, dibagi lagi dengan 1 kurang 1 faktorial. Nah, teman-teman perhatikan, ini ada yang bisa kecoret ya, kebagi nih. Sisanya tinggal 7 faktorial dibagi 3 faktorial, bagi 3 faktorial, bagi 1 faktorial. Perhatikan, ini apa? Ini adalah rumus permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama.
permutasi kan ini diambil 7-7-nya kan. Lalu kemudian yang mengandung yang sama apa? Ada 3 faktorial. Lalu huruf yang sama apa lagi? A, 3 faktorial lagi, ya kan? Lalu sisanya 1 faktorial. Ini adalah rumusnya. Maka sekarang kita coba ya, kita menuliskan secara umum. Kalau ada N anggota, dengan N1-nya sama, ya N2 itu jumlah anggota yang sama ya, yang lain NK ya sama NK, dan total-totalnya adalah sama dengan N anggota total, maka banyaknya susunan ini adalah permutasi yang mengandung unsur-unsur yang sama ya. Nah, sekarang kita hitung kombinasi ya, berarti N kali CN1, sisanya adalah, ini tempat ya tadi ya, banyak tempat, lalu kita ambil misalkan beberapa tempat untuk sejumlah yang sama ini, sisanya tempat yang tersisa diambil sejumlah orang-orang yang sama ini lagi gitu ya, lalu dan seterusnya sampai terakhir NK, CNK. Lihat contoh sebelumnya, ini cuma ditulis lebih umum saja. Maka ini rumusnya jadi N faktorial dibagi N1 ya, di sini N1 dibagi N kurang N1, di sini N kurang N1 faktorial dibagi dengan N2 faktorial, lalu N kurang N1 dikurang N2 faktorial, dan seterusnya sampai terakhir adalah ini. Perhatikan ini ada yang kecoret. Ya, sisanya apa? N faktorial dibagi N1 faktorial dibagi N2 faktorial dibagi N3 faktorial sampai NK faktorial. Ini adalah rumus umum untuk permutasi dengan unsur-unsur yang sama atau perulangan terbatas ya, perulangan dibatasi. Teman-teman bisa menonton video saya ya mengenai permutasi. Ada satu video tentang hal ini. Oke, ternyata dengan menggunakan kombinasi kita pun bisa menurunkan rumusnya. Saya sudahi video saya sampai di sini, teman-teman bisa melanjutkan ke pembahasan soal kombinasi. Tetap tonton video di Bengkel Mafia, lalu bisa share kepada teman-teman agar ilmu fisika, matematik, dan kimia makin berkembang di Indonesia. Salam semangat!